Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa saudara-saudara. Segala suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini kami boleh diperjumpakan kembali dalam persekutuan Bina Iman GKI Klasi Solo. Biarlah melalui persekutuan ini Tuhan terus kuatkan kami, Tuhan terus memberikan penyertaan, Tuhan terus memberikan semangat agar kami boleh menjalani kehidupan ini seturut dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus di tengah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami kembali membuka telinga, membuka pikiran dan membuka hati kami, agar firman Tuhan ini senantiasa mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gludak, gludak. Wah. Itulah suara sepanjang perjalanan kami di sebuah tempat saudara-saudara. Jadi kami naik mobil dan menghadapi jalan yang rusaknya minta ampun. Jadi suaranya gitu, gludak-gludak terus. Nah itu membuat kita tidak nyaman, mikir shock breakernya jebol apa ora, ya kan? Karena apa? Jalannya itu rusak, jalannya itu hancur, terjal saudara-saudara. Tetapi ya satu-satunya jalan untuk kita menuju ke tempat tersebut ya cuma itu tok jalannya. Maka dari itu mau gak mau harus melewati jalan yang rusak, harus melewati jalan yang gak enak, harus melewati jalan yang tidak nyaman untuk mencapai ke tempat tersebut. Nah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian pula dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan perjalanan yang gak enak, perjalanan yang menyakitkan, perjalanan yang membosankan, perjalanan yang gak nyaman. Mungkin saat ini saudara-saudara ada yang sedang isoman, bosen, capek, mau makan aja sulit. Obatnya 300 biji. Oh enggak ya. Ya pokoknya makan obat sulit. Males sudahan, capek. Inilah jalan terjal. Mungkin saat ini Anda sedang merawat saudara, keluarga yang terkena COVID. Capek, harus ngeladeni ini itu, repot, harus menyediakan ini itu. Mungkin saat ini Anda dan saya sedang merasakan beban ekonomi karena COVID ini juga. Sampai kapan ini PPKM? Sampai kapan toh? Kemarin ada darurat, kemudian ada PPKM level 3, level 4. Nggak tahu itu kan, apalagi kan hari Senin ini kan juga kita dengar-dengar sih pengumuman selanjutnya. Nah saudara-saudara, mungkin kita juga capek. Sampai kapan toh Tuhan seperti ini? Sampai kapan toh jalan terjal ini dilalui? Nah saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, ketika kita dalam tanda kutip mengeluh, itu adalah sebuah respon ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Bahkan Naomi pun mengalami itu saudara-saudara. Kalau kita lihat dalam Rut pasal yang pertama ayat 20 dan 21, setelah dia kehilangan anak-anaknya, 2 anaknya meninggal. Tetapi ia berkata kepada mereka, ayat 20, janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara-saudara, ini adalah respon manusiawi Naomi ketika menghadapi sesuatu yang sulit. Bahkan dia mengganti namanya menjadi Mara, yaitu pahit. Karena apa? Begitu pahit kehidupan yang dia alami. Namun saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam hidup ini tidak selamanya kita menghadapi jalan yang rusak. Kembali ke perjalanan kami di awal tadi, ketika kita menghadapi jalan yang rusak, ya udah jalani aja, ya udah terus aja, karena nggak ada jalan lain. Mau putar arah malah repot. Tapi saudara-saudara, jalan yang rusak suatu saat akan berakhir. Jalan yang membosankan suatu saat akan berakhir. Dan betul saudara-saudara, ketika kami bersabar ngikuti alur jalan yang ngikuti GPS, akhirnya kita ketemu sama jalan yang lebar, ketemu jalan besar, ketemu jalan yang mulus. Saudara yang terkasih,
tidak ada penderitaan yang selamanya. Tapi sebaliknya, tidak juga kebahagiaan selamanya. Itulah kehidupan. Kita kadang-kadang menghadapi jalan yang berbatu, tapi kita juga kadang-kadang menghadapi jalan yang mulus dan lurus. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan bersama-sama. Mungkin kita mengalami kepahitan, mengalami kesulitan, mirip sama seperti Naomi. Tetapi ingatlah untuk terus jalani hidup ini. Seberat apapun, jangan menyerah. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat apakah Naomi selamanya mengeluh? Ternyata enggak. Kalau kita membaca Rut pasal 4 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang rela menolong engkau, dan pada hari ini dengan seorang penebus termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Naomi berani menjalani kehidupan yang berat dan pahit, ternyata dia menghadapi yang namanya jalan yang mulus juga. Banyak orang bersyukur, terpujilah Tuhan. Dan saya yakin saudara-saudara, ketika kita membaca ini pun, Naomi melihat bagaimana karya Tuhan luar biasa. Dari yang tidak punya apa-apa, sekarang dipulihkan Tuhan, mengalami pemulihan. Dan kelak keturunannya akan menjadi orang-orang yang termasyhur di Israel. Saudara-saudara yang terkenal nama Tuhan Yesus, kita lihat pemeliharaan Tuhan atas Naomi. Dari yang berjalan berbatu-batu sampai akhirnya mengalami jalan yang lapang. Sehingga saudara-saudara, sekali lagi, mungkin saat ini kita capek, kita lelah, kita bosan, kita takut, kita khawatir karena situasi ini. Namun hari ini, jalani dan imani bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Tidak ada perjalanan yang abadi, tidak ada perjalanan yang rusak abadi, tidak ada perjalanan yang mulus terus-menerus. Selalu ada yang namanya rusak, ada yang namanya mulus. Dan disinilah ketika kita menghadapi jalan yang rusak inilah, tetap berjalan bersama Kristus. Hadapi, jalani, dan lihatlah suatu saat jalan yang rusak ini akan berakhir. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. NKB 201 di jalan hidupku. Amin.